Salam jumpa lagi dalam Renungan San Barto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang muda dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki pekan biasa yang ketiga. Bacaan Injil terutama yang akan kita dengarkan dalam pekan ketiga ini berbicara tentang program Yesus sebelum Dia berkarya. Teristimewa di awal Injil Lukas yang kita dengarkan, di situ bisa kita lihat bagaimana Yesus menyampaikan program kerjanya, kehadirannya di hadapan banyak orang. Dan itu disampaikan di depan orang-orangnya sendiri, orang-orang sekampungnya di rumah ibadat. Kita tahu satu kebiasaan, misalnya di kampung-kampung ada kepala desa yang terpilih, ataupun dalam konteks yang lebih besar seorang presiden dalam mengikuti pemilihan, sebelumnya pasti ditanya apa program kerjanya seandainya mereka terpilih sebagai pemimpin. Dan biasanya disampaikan secara terperinci apa yang akan dilakukannya kalau dia dipercaya dipilih sebagai pemimpin. Program-program kerja itu nantinya akan terus dilihat, diamati perkembangannya oleh rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya. Yesus demikian juga. Sebelum Dia tampil di hadapan orang banyak, melaksanakan misi yang dikerjakannya paling tidak selama 3 tahun, Dia terlebih dahulu menyampaikan program kerjanya di hadapan orang banyak di rumah ibadat, dan Dia mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa Dia datang untuk membawa kebaikan. Roh Tuhan ada padaku, demikian pernyataan Yesaya yang dikutip oleh Yesus, dibacakan dengan sungguh-sungguh di rumah ibadat itu. Karena roh Tuhan ada pada Yesus, maka Dia digerakkan untuk membawa pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang miskin diwartakan kabar baik. Dan semua hal kebaikan itu akan menjadi program utamanya ketika Dia berhadapan dengan banyak orang. Dengan kata lain, Yesus akan menghadirkan kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Sehingga Lukas pantas kalau menyebut di awal seruan Injilnya dengan mengungkapkan Theophilus yang mulia. Nah, kata Theophilus ini sebenarnya adalah berasal dari kata Theo dan Philein, artinya sahabat-sahabat Allah. Kita inilah para sahabat Allah yang didekati oleh Yesus untuk dibawanya kepada kebaikan, untuk disembuhkannya dari segala sakit, untuk dihibur dari segala penghiburan, dan dilepaskan dari banyak hal yang mencengkeram dan memenjarakan kita. Karena kondisi orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang menderita, biasanya tidak bisa merasakan kehadiran Allah, maka Yesus menyapa kita semua yang dalam keadaan seperti itu untuk dibebaskan. Inilah saatnya Yesus datang membawa segala sesuatu yang baik. Berdasarkan warta Injil yang kita dengarkan hari ini, apa yang bisa kita petik untuk diri kita masing-masing? Saudara-saudari yang terkasih, kita juga terlibat untuk mewujudkan, mengkonkretkan apa yang menjadi program kerja Yesus itu. Kepada kita semua juga diajak untuk membawa segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Maka, mari kita mulai segala niat baik itu setiap kali kita memulai aktivitas dan kehidupan kita. Kalau perlu, bukan saja di awal setiap program kerja kita, tetapi setiap hari itulah
seharusnya menjadi satu pekerjaan di dalam kuasa Allah. Kita mohon semoga setiap hari kita dinaungi juga oleh Roh Kudus. Kita bangun niat kita setiap pagi, setiap hari ketika memulai aktivitas kita dengan satu niat. Roh Tuhan kiranya menyertai hidupku supaya aku bisa mewartakan kabar baik, supaya aku bisa membawa kelepasan bagi setiap orang yang kujumpai yang sedang berada di dalam kekelaman, setiap orang yang sedang ada masalah dan sebagainya. Kepada mereka inilah kita diutus untuk seperti Yesus, mewartakan kabar sukacita. Semoga pesan Injil ini juga menjadi hidup dalam diri kita. Semoga hidup kita juga diwarnai, membawa segala hal yang baik. Semoga kita juga menjadi pribadi-pribadi yang ketika bertemu dengan orang, menjadi pribadi yang menyelesaikan masalah, problem solver, ya, orang-orang yang menyelesaikan masalah, bukan troublemaker, bukan orang-orang yang justru membuat masalah. Mari kita jadikan sekitar kita yang tidak baik, tidak kondusif, menjadi lebih baik untuk merasakan kehadiran Tuhan. Semoga Tuhan memberkati hidup kita, pekerjaan, dan keluarga-keluarga kita. Jadikanlah segala sesuatu dari awal mula kita memulai aktivitas, aku diutus untuk mewartakan dan membawa kebaikan. Tuhan memberkati kita.